Halo Sobat Santuy yang hobinya rebahan. Balik lagi di channel Unik loh. Polusi udara menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di dunia saat ini. Partikulat halus yang berasal dari emisi kendaraan, pembakaran biomasa, aktivitas industri, serta fenomena alam seperti debu gurun dapat merusak sistem pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit kronis, termasuk asma, bronkitis, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan batas aman konsentrasi PM2.5 sebesar 5 mikrogram per meter kubik, namun banyak negara masih mencatatkan angka jauh di atas ambang batas tersebut, menandakan betapa seriusnya persoalan kualitas udara global. Beberapa negara dengan tingkat polusi tertinggi menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengatasi masalah ini. Faktor ekonomi, keterbatasan regulasi, serta ketergantungan pada bahan bakar fosil dan biomasa untuk kebutuhan energi memperparah kondisi udara di wilayah-wilayah tertentu. Di kawasan Afrika dan Asia Selatan, misalnya, polusi udara diperburuk oleh faktor lingkungan seperti cuaca kering dan aktivitas industri yang kurang terkontrol. Jika tidak ada langkah mitigasi yang efektif, dampak polusi udara tidak hanya akan merugikan kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan secara luas. Berikut beberapa negara yang memiliki tingkat polusi tertinggi di dunia. Chad. Chad menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia pada tahun 2024. Dengan konsentrasi partikulat rata-rata sebesar 91,8 mikrogram per meter kubik, udara di negara ini jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan WHO. Polusi udara di Chad sebagian besar berasal dari kombinasi faktor alami dan antropogenik, seperti debu dari gurun Sahara yang terbawa angin serta emisi dari kendaraan bermotor. Selain itu, urbanisasi yang cepat tanpa perencanaan yang matang turut memperparah permasalahan lingkungan di negara ini. Sumber pencemaran utama lainnya di Chad adalah pembakaran biomasa yang masih menjadi praktik umum di berbagai wilayah, terutama di pedesaan. Banyak rumah tangga masih mengandalkan kayu bakar dan arang untuk memasak, sehingga menghasilkan emisi berbahaya yang mencemari udara, baik di dalam maupun di luar ruangan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya regulasi lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak polusi udara terhadap kesehatan. Jika tidak ada upaya signifikan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan kesadaran publik, risiko penyakit akibat udara tercemar, seperti infeksi pernapasan akut dan penyakit kardiovaskular, akan semakin meningkat. Bangladesh. Bangladesh mencatatkan konsentrasi PM2.5 rata-rata sebesar 78 mikrogram per meter kubik pada tahun 2024, menjadikannya salah satu negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Polusi udara di negara ini sebagian besar disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Selain itu, industri batu bara dan pabrik tekstil yang tersebar di berbagai kota turut menjadi penyumbang utama pencemaran udara. Dengan jumlah penduduk yang padat dan lalu lintas yang padat di kota-kota besar seperti Dhaka, udara di Bangladesh hampir selalu berada dalam kategori tidak sehat. Selain faktor industri dan transportasi, sumber polusi udara lainnya adalah pembakaran sampah terbuka dan aktivitas konstruksi yang tidak terkendali. Debu dari proyek infrastruktur yang masif di kota-kota besar juga berkontribusi terhadap tingginya konsentrasi PM2.5. Pemerintah Bangladesh telah mencoba menerapkan kebijakan untuk mengurangi polusi udara, seperti pembatasan kendaraan tua dan promosi energi bersih, tetapi implementasi yang masih lemah membuat polusi udara tetap menjadi masalah serius. Dampak kesehatan dari udara tercemar ini sangat terasa, terutama bagi anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Pakistan. Pakistan menghadapi krisis polusi udara yang semakin memburuk dengan konsentrasi PM2.5 mencapai hampir 74 mikrogram per meter kubik pada tahun 2024. Kota-kota besar seperti Lahore dan Karachi seringkali diselimuti kabut asap tebal yang berasal dari gas buangan kendaraan bermotor serta industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Pembakaran limbah dan lahan pertanian juga menjadi kontributor utama polusi udara, terutama pada musim dingin ketika para petani membakar sisa tanaman untuk membersihkan lahan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kabut asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat polusi udara di Pakistan telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke.
Sayangnya, kesadaran akan bahaya polusi udara masih rendah, dan langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah ini masih terbatas. Meskipun telah ada kebijakan untuk mengurangi emisi industri dan transportasi, lemahnya penegakan hukum membuat hasilnya belum optimal. Jika tidak ada tindakan nyata yang lebih efektif, kualitas udara di Pakistan akan terus memburuk, membahayakan jutaan penduduknya. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo mencatatkan konsentrasi PM2.5 sebesar 58,2 mikrogram per meter kubik pada tahun 2024, menjadikannya salah satu negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sumber utama polusi udara di negara ini berasal dari penggunaan kayu dan arang untuk memasak, yang masih menjadi praktik umum di kalangan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkendali semakin meningkatkan tingkat pencemaran udara, terutama di kota-kota besar seperti Kinshasa. Minimnya infrastruktur energi bersih membuat penduduk RDK bergantung pada biomasa sebagai sumber energi utama, yang menghasilkan emisi partikel halus berbahaya. Polusi udara di negara ini juga diperburuk oleh kebakaran hutan yang sering terjadi akibat deforestasi dan praktik pertanian berpindah. Dengan terbatasnya fasilitas kesehatan dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak polusi udara, risiko kesehatan akibat paparan udara tercemar semakin meningkat. Tanpa adanya langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar biomasa dan meningkatkan akses terhadap energi yang lebih bersih, polusi udara di RDK akan terus menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. India. India berada di posisi kelima dalam daftar negara dengan tingkat polusi udara tertinggi pada tahun 2024, dengan konsentrasi PM2.5 rata-rata mencapai 50,6 mikrogram per meter kubik. Kota-kota di India seperti Delhi dan Birnihat bahkan masuk dalam daftar kota paling berpolusi di dunia, dengan konsentrasi partikulat yang jauh melebihi batas aman. Penyebab utama polusi udara di India adalah emisi kendaraan bermotor, industri berbasis batu bara, serta pembakaran limbah pertanian yang masih banyak dilakukan di wilayah pedesaan. Polusi udara di India tidak hanya berasal dari aktivitas manusia, tetapi juga dari faktor geografis dan musim. Selama musim dingin, fenomena inversi suhu memperparah kabut asap yang menyelimuti banyak kota besar, menyebabkan kualitas udara memburuk secara drastis. Dampak kesehatan dari polusi udara ini sangat luas, dengan meningkatnya kasus penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta penurunan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah India telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi polusi udara, seperti promosi energi bersih dan pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Tajikistan. Tajikistan menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan polusi udara, dengan konsentrasi PM2.5 rata-rata mencapai 46,3 mikrogram per meter kubik pada tahun 2024. Sumber utama pencemaran udara di negara ini berasal dari industri semen, pembakaran limbah, dan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama. Selain itu, pertumbuhan industri yang pesat tanpa regulasi yang ketat telah meningkatkan emisi polutan berbahaya ke atmosfer. Kota-kota di Tajikistan sering kali diselimuti kabut asap akibat kombinasi emisi industri dan kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Faktor geografis juga memainkan peran dalam memperburuk polusi udara di Tajikistan. Letak negara ini yang dikelilingi pegunungan membuat polutan sulit terdispersi, menyebabkan akumulasi partikel berbahaya di udara. Kurangnya akses terhadap teknologi energi bersih dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai dampak polusi udara juga menjadi hambatan besar dalam mengatasi masalah ini. Tanpa kebijakan yang lebih ketat dan upaya transisi ke sumber energi yang lebih bersih, Tajikistan akan terus menghadapi risiko kesehatan akibat udara tercemar. Nepal. Nepal mencatat tingkat polusi udara yang cukup tinggi pada tahun 2024, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 42,8 mikrogram per meter kubik. Sumber utama polusi udara di negara ini berasal dari emisi kendaraan bermotor, pembakaran biomasa, dan aktivitas konstruksi yang tidak terkendali. Kota-kota besar seperti Kathmandu sering mengalami kabut asap tebal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, lokasi Nepal yang berada di antara negara-negara dengan tingkat polusi tinggi seperti India dan China membuatnya semakin rentan terhadap pencemaran lintas batas.
Polusi udara di Nepal berdampak besar pada kesehatan penduduk, terutama anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap penyakit pernapasan. WHO mencatat bahwa polusi udara menjadi salah satu penyebab utama kematian dini di negara ini. Meskipun pemerintah Nepal telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan lingkungan, seperti pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil dan penghijauan perkotaan, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tanpa perubahan signifikan dalam pengelolaan kualitas udara, Nepal akan terus menghadapi dampak buruk dari pencemaran udara yang semakin parah. Uganda. Uganda merupakan salah satu negara di Afrika dengan kualitas udara yang buruk, mencatat konsentrasi PM2.5 sebesar 41 mikrogram per meter kubik pada tahun 2024. Penyebab utama polusi udara di negara ini adalah pembakaran limbah terbuka, emisi kendaraan bermotor, serta penggunaan kayu dan arang sebagai bahan bakar rumah tangga. Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang tidak terkontrol turut memperburuk kondisi udara di kota-kota besar seperti Kampala. Polusi udara di Uganda telah berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, dengan peningkatan jumlah kasus penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, polusi udara juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit kardiovaskular dan penurunan produktivitas kerja akibat kualitas udara yang buruk. Pemerintah Uganda telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini, seperti memperkenalkan kebijakan energi bersih dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya polusi udara. Namun, masih diperlukan lebih banyak investasi dalam infrastruktur hijau dan transportasi berkelanjutan untuk mengurangi tingkat polusi udara secara signifikan. Rwanda. Rwanda mencatat tingkat polusi udara yang cukup tinggi pada tahun 2024, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 40,8 mikrogram per meter kubik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan buruknya kualitas udara di Rwanda adalah penggunaan kayu bakar dan arang untuk memasak, yang masih menjadi sumber energi utama bagi sebagian besar penduduk. Selain itu, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan industri kecil tanpa pengolahan limbah yang memadai turut berkontribusi terhadap meningkatnya polusi udara. Pemerintah Rwanda telah berupaya mengatasi masalah ini dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan membatasi penggunaan kendaraan tua yang menghasilkan emisi tinggi. Namun, tantangan terbesar dalam mengatasi polusi udara di negara ini adalah kurangnya akses terhadap teknologi energi bersih yang lebih terjangkau. Jika tidak ada kebijakan yang lebih ketat dan upaya transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan, Rwanda akan terus menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat akibat udara tercemar. Burundi. Burundi menutup daftar negara paling berpolusi di dunia pada tahun 2024, dengan konsentrasi PM2.5 rata-rata mencapai 40,3 mikrogram per meter kubik. Seperti banyak negara di Afrika lainnya, polusi udara di Burundi sebagian besar disebabkan oleh penggunaan biomasa sebagai sumber energi utama. Pembakaran kayu dan arang untuk keperluan rumah tangga menghasilkan emisi partikel halus yang mencemari udara, baik di dalam maupun di luar ruangan. Selain itu, kurangnya regulasi terhadap aktivitas industri dan transportasi turut memperparah tingkat polusi udara di negara ini. Dampak polusi udara di Burundi sangat serius, dengan peningkatan jumlah kasus penyakit pernapasan dan menurunnya harapan hidup masyarakat akibat paparan polusi yang berkepanjangan. Sayangnya, kesadaran akan pentingnya kualitas udara bersih masih rendah, dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Tanpa adanya investasi dalam energi bersih dan peraturan yang lebih ketat, Burundi akan terus mengalami dampak buruk dari polusi udara yang semakin meningkat. Polusi udara masih menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya teratasi di berbagai negara. Tingginya konsentrasi partikulat halus di udara menyebabkan dampak kesehatan yang signifikan, termasuk peningkatan risiko penyakit pernapasan, kardiovaskular, hingga kematian dini. Negara-negara seperti Chad, Bangladesh, Pakistan, hingga Burundi menunjukkan bahwa sumber utama pencemaran udara bervariasi, mulai dari emisi kendaraan, pembakaran biomasa, hingga industri batu bara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti kebijakan lingkungan yang lebih ketat, peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan kesadaran masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berkontribusi terhadap polusi udara. Organisasi Kesehatan Dunia dan lembaga lingkungan terus mendorong upaya global guna menekan emisi dan menciptakan udara yang lebih bersih bagi generasi mendatang.
Jika dibiarkan, dampak buruk polusi udara akan semakin luas, mempengaruhi kesejahteraan manusia serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.